Oke, sudah jam 7 lebih 6 ya. 7 lebih 6 kita mulai masuk ke materi aja. Ini udah pada join juga, saya rasa. Selamat malam teman-teman semua. Jadi malam hari ini kita sharing lagi, kita online lagi. Untuk sementara saya izin saya mute dulu untuk speaker teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau mau menyampaikan pendapat bisa di kolom chat. Oke, jadi sebelum kita nyari peluang, kita review dulu. Review marketnya kemarin-kemarin, 1 minggu ini seperti apa. Oke, seperti biasa kita reviewnya mulai dari time frame M30 dulu. Saya konfirmasi dulu ini layar saya apakah sudah di MT4, ada 6 layar Windows. Oke, jadi saya langsung aja. Kita mulai dari gold dulu. Nah, ini jadi gold ini khusus untuk ini saya review dulu khusus untuk time frame M30 dan teknik yang dipakai adalah teknik menggunakan MA di time frame M30. Nah, jadi fokus di sini dulu. Kita mulai review dari gold. Peluangnya kemarin dari sini ya, dari harga bergerak naik, ada kita bisa ambil peluang buy, lalu sempat sideways di sini. Jadi masih uptrend tapi cenderung pergerakannya sideways. Lalu harga bergerak turun. Nah, sentuhan pertama kita bisa entry sell, tapi ini sayangnya nyentuh SL duluan. SL-nya kesentuh dulu, dia baru turun menuju TP. Nah, ini bisa jadikan pembelajaran juga. Kalau kita ukur, coba saya ukur. Ini kalau nggak salah tadi nggak sampai 500 poin ya, jadi terlalu dekat juga stop loss-nya. Nah, cuman 450-an. Jadi kurang jauh dikit. Bisa pakai 1:1 kalau terlalu dekat seperti ini. Jadi acuannya kita pakai acuan referensi swing low sebelumnya untuk target TP. Untuk SL-nya kita bisa pakai 1:1. Seperti ini. Ini kena SL jadi gold seperti ini untuk M30-nya. Lalu kita coba lanjut ke GBP USD. GBP USD ini masih running. Sebenarnya udah crossing. Ketika crossing ini teman-teman bisa segera exit dari market karena untuk teknik M30 ini downtrend, uptrend. Nah, ini pergantian tren ditandai dengan crossing dan harga berada di atas. Di sini harga berada di atas MA24 dan MA50. Sentuhan pertama ke MA24 setelah pergantian tren kita bisa entry buy. Ini case-nya, kalau saya kasih tanda case-nya di sini seperti ini. Untuk referensi take profit-nya kita bisa pakai referensi swing high sebelumnya. Nah, jadi ini untuk TP-nya, SL-nya di sini kita pakai 1:1. Nah, seperti ini. Lalu setelah harga sempat uptrend sesaat, lanjut bergerak downtrend. Sentuhan pertama di sini. Jadi downtrend itu konfirmasinya ini ya, ketika sudah cross dan harga berada di bawah MA24 dan MA50, udah bisa kita katakan ganti tren dari uptrend menjadi downtrend. Nah, ini sentuhan pertama di sini kita bisa entry sell. Untuk TP-nya
saya pakai referensi swing low sebelumnya. Untuk stop loss-nya pakai referensi swing high sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini satu hari ini ya, seharian ini marketnya pelan banget, sideways di sini-sini aja. GBP USD, Euro USD, Gold juga seperti ini. Ya agak bosenin hari ini. Kalau ditungguin agak bosenin ya. Seperti itu. Ini untuk GBP USD. Ketika case-nya seperti ini, kita entry sell di sini ya. Ini GBP USD, kita sell di sini. Belum kena SL, belum kena TP, sudah ada tanda-tanda akan cross lagi, atau sudah cross, kita bisa segera exit dari market. Karena apa? Karena tanda trennya akan berganti lagi. Jadi kita bisa sebelum kita OP di sini, sebelum kembali ke harga OP atau kembali bergerak di atas harga OP, kita bisa cut profit dulu. Nah, ini setelah harga naik, ada cross MA, harga bergerak naik, sentuhan pertama di sini kita bisa buy. Kita bisa buy TPSL-nya. Bentar, TPSL-nya untuk TPSL bisa pakai referensi seperti ini. Nah, kita entry sentuhan pertamanya, TP-nya pakai referensi swing high sebelumnya. Untuk stop loss-nya bisa pakai 1:1. Jadi case-nya di sini kita kena TP juga. Nah, seperti ini. Ini untuk GBP USD. Ini case unik juga sih. Jadi belum kena TP, belum kena SL, dia sideways. Terus mulai berganti tren lagi, kita bisa entry buy. Jadi dari downtrend, uptrend. Nah, ini tanda-tanda kalau seperti ini, tanda-tanda bisa jadi false signal ini. False signal dalam artian tidak jadi berganti trennya ke uptrend, tapi hanya false signal. Dia lanjut downtrend lagi, bisa jadi seperti ini. Nah, ini pergerakan MA-nya crossing seperti ini bisa jadi, lalu harganya lanjut turun seperti itu. Oke, saya lanjut lagi GBP USD. Kita lanjut ke AUD USD. AUD USD sideways lama banget. Nah, di sini ini sideways lama banget. Untuk M30 tidak ada peluang di AUD USD sampai akhirnya ada konfirmasi bergerak downtrend. Bergerak downtrend sini kita bisa entry di sentuhan pertama. Entry-nya sell karena trennya downtrend. Nah, ini hampir kena stop loss, tapi berujung take profit ya ini ya. Seperti itu untuk AUD USD. Lanjut lagi untuk USD JPY. Ini ya, sebelum lanjut, kalau teman-teman mau backtest, mau perhatikan historinya di M30, histori paling bagus sejauh yang saya tahu itu di AUD USD. Jadi kalau teman-teman mau fokus pakai teknik M30, bisa pilih fokusnya di AUD USD. Karena persentase kena TP-nya sama kena SL-nya itu lebih banyak kena TP-nya. Persentasenya bagus, win rate-nya bagus. Nah, ini teman-teman bisa coba backtest nanti. Seperti itu untuk AUD USD. Kita lanjut USD JPY. Nah, USD JPY terakhir pergantian tren dari uptrend, downtrend, entry sell, TP masih lanjut downtrend agak lama. Terus di sini ada crossing MA dan ada konfirmasi di sini ketika harga bergerak di atas MA24 dan MA50. Kita entry di sini, ini case-nya kita kena stop loss. Dan sepertinya ini harga akan bisa jadi bergerak sideways atau bisa jadi ini false signal. Peluangnya kalau diambil itu peluangnya seperti ini, bentar. Nah, ini case-nya kita kena stop loss di USD JPY. Seperti itu. Lalu untuk Euro USD. Untuk Euro USD ini masih dari uptrend, TP berubah downtrend, TP lagi.
saya sempat sideways sementara waktu, lanjut downtrend. Jadi ini case-nya dari downtrend, sideways, downtrend lagi. Di sini itu sebenarnya udah tidak valid untuk entry sell lagi karena case-nya tidak ada pergantian tren, tapi harga melanjutkan tren. Ini sideways, nah ini sideways, belum sempat ada konfirmasi swing high yang baru, jadi kita belum entry di sini, lalu harga lanjut downtrend lagi, jadi belum ada peluang entry untuk M30 di Euro USD. Kita next lagi, untuk yang terakhir ada USD CHF. Nah ini masih case-nya juga masih lanjut uptrend ya, downtrend kita entry TP, uptrend kita entry TP, lalu masih bergerak uptrend, belum ada konfirmasi pergantian tren. Di sini hampir closing tapi nggak jadi closing, masih lanjut uptrend. Nah, lalu di sini ada crossing MA24 dan MA50. Ada konfirmasi trennya akan berganti dan harga bergerak turun. Harga bergerak turun, ada konfirmasi nih trennya berganti. Sentuhan pertama ke MA24 kita bisa ambil peluang kalau seperti ini. Ini M30 ada peluang entry sell. Jadi untuk TP-nya bisa pakai referensi swing low sebelumnya. SL-nya bisa pakai 1:1. Ini case-nya kita kena stop loss di sini karena ternyata pergantian trennya ini hanya false signal. Seperti itu. Itu untuk time frame M30. Ada yang mau ditanyakan? Saya review cepat aja karena tiap kita live trade pasti saya review M30-nya. Biar teman-teman ngerti juga tekniknya kurang lebih seperti apa, kondisi market 1 minggu ini khusus untuk teknik M30 juga seperti apa. Jadi teman-teman ada gambaran. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan. Sebelum saya lanjut, kita setelah M30 biasa kita lanjut di time frame H4. Nah, nanti kita sambil review marketnya, sambil cari peluang, sambil saya share untuk chart pattern. Jadi chart pattern itu apa sih yang dimaksud chart pattern, terus caranya nyari chart pattern itu seperti apa, tips-tipsnya yang bisa saya bagikan, nanti saya bagikan. Oke, nggak ada pertanyaan? Saya lanjut lagi. Sorry, ini sebelum saya lanjut ada yang tanya nih. Dari Michael Prayogo, teknik M30 itu paling pas dipakai buat apa? Jadi teknik M30 ini teknik analisa. Teknik analisa tentunya dipakai untuk nyari peluang entry. Nah, entry-nya tadi seperti yang sudah saya bahas. Entry-nya itu nunggu pergantian tren. Kita coba cari yang contoh kasus yang gampang untuk dipelajari aja. Contohnya di sini nih. Nah, ini yang udah ada historinya aja. Biar saya jelasinnya gampang. Jadi ini dari uptrend. Uptrend itu ketika harga berada di atas MA24 dan MA50. Uptrend. Belum entry. Entry-nya itu ketika ada pergantian tren. Pergantian tren itu dari uptrend ke downtrend. Nah, pergantian tren dikonfirmasinya seperti apa? Konfirmasinya itu harus ada perpotongan antara MA24 dan MA50. Ya, jadi itu konfirmasi pertama. Dan konfirmasi kedua, harga harus sudah berada di bawah MA24 dan MA50. Jadi yang tadinya di atas ke bawah, ini pergantian tren. Nah, ketika sudah ada konfirmasi pergantian tren seperti ini, dan harga koreksi, harga bergerak naik, karena trennya downtrend, jadi pergerakan naik ini saya bilangnya harga koreksi, bergerak ke atas, sentuhan pertama harga, jadi harga bersentuhan pertama ke MA24, di sini, itu adalah point entry kita, jadi kita bisa entry di situ. Entry-nya apa? Entry-nya kalau downtrend seperti ini, kita entry-nya sell. Kita entry-nya sell, target profit-nya itu bisa pakai referensi swing low atau swing high sebelumnya. Case-nya di sini, saya hapus dulu karena udah terlalu banyak. Nah, case-nya di sini,
yang saya pakai referensi swing high-nya. Ini saya kasih tanda ada garisnya. Untuk TP-nya saya pakai 1:1. Nah, di sini kita entry sell TP. Harga bergerak downtrend, lalu ada crossing MA lagi yang tadinya downtrend jadi uptrend. Menyentuh MA24 pertama kali, kita entry buy di sini. Karena kenapa buy? Karena trennya uptrend. Kita buy di sini. TP-nya pakai swing high sebelumnya, referensi take profit-nya. Untuk stop loss-nya pakai 1:1, jaraknya sama seperti jarak TP. Nah, ini case-nya kita TP lagi. Harga bergerak harga bergerak uptrend, naik, lalu ada crossing MA lagi. Harga bergerak turun di bawah MA24 dan MA50, berarti ada tanda pergantian tren dari uptrend jadi downtrend. Sentuhan pertama ke MA24, kita bisa entry sell lagi. Nah, entry sell di sini TP-nya di mana? TP-nya pakai referensi swing low sebelumnya. SL-nya pakai di sini 1:1. Jaraknya sama dengan jarak TP. Kita kena TP lagi seperti itu. Itu teknik M30. Fungsinya apa? Fungsinya untuk cari peluang entry. Begitu, Bos Michael Prayogo. Teknik M30 itu teknik analisa untuk mencari peluang. Kita lanjut lagi untuk time frame H4. Jadi saya pindah screen dulu. Nah, ini saya seperti biasa mau review pergerakan di market gold dulu. Ini saya konfirmasi apakah layar saya sudah di layar chart gold. Udah ya, jadi udah di chartnya gold. Suara juga sudah cukup jelas, jadi saya lanjut lagi. Oke. Sambil kita sharing untuk chart pattern. Nah, jadi chart pattern itu apa sih? Nah, chart pattern yang dimaksud chart pattern itu adalah pola pergerakan harga. Nah, dengan pola pergerakan harga, kita itu bisa melihat potensi harga akan bergerak kemana sih? Seperti itu. Jadi, dari pola-pola yang terbentuk di market, kita bisa tahu potensi pergerakan harga. Serta, selain kita tahu potensinya harga akan kemana, kita juga bisa nyari peluang entry. Bisa kita jadikan referensi untuk acuan kita entry. Nah, itu chart pattern itu seperti itu. Jadi chart pattern itu dibagi secara umum dibagi menjadi dua. Ada ada chart pattern yang menginformasikan penerusan tren. Jadi katakanlah nih harga bergerak naik, lalu pergerakan harga membentuk pola-pola tertentu. Nah, itu bisa menginformasikan harga akan lanjut bergerak naik. Itu ada pola yang menginformasikan potensi pergerakan harga akan lanjut naik. Ada juga yang menginformasikan potensi pergerakan harga akan berbalik arah. Nah, contohnya di sini, ini ada nih. Contohnya di sini ada double bottom. Nah, jadi kita langsung masuk ke jenis-jenis chart. Jenis-jenis chart itu yang paling umum ya, paling sering dijumpai juga. Ada yang namanya double bottom, ada namanya double top. Jadi double bottom itu polanya seperti ini, harga bergerak turun, sempat koreksi naik, lalu turun lagi, dan membentuk swing low atau lembah ya. Kita ada yang nyebutnya lembah, ada yang nyebutnya swing low. Jadi di sini terbentuk swing low pertama di sini di poin ini. Lalu membentuk swing low keduanya di sini, di level yang sama. Nah, kita tahu di sini ada area resisten. Kenapa resisten? Karena di area ini harga bergerak turun. Di area inilah area-area resisten. Atau kalau kita membicarakan pola, ini biasanya disebut level neckline. Nah, jadi di sini ada neckline dari polanya. Nama levelnya itu neckline. Kalau di pola double top, double bottom. Peluangnya seperti apa? Peluangnya adalah ketika harga bergerak naik dan menembus level ini. Nah, jadi levelnya ditembus. Nah, di sini ketika ada candlestick yang
bergerak di atas level neckline dari polanya ini, ya. Nah, ketika harga bergerak naik lalu menembus level ini, break seperti ini naik ke atas, ini ada konfirmasi, ada peluang untuk melakukan transaksi buy. Jadi harga bergerak naik. Ini salah satu pola. Jadi polanya ada yang double top itu seperti ini. Kalau double bottom itu hanya kebalikannya. Yang ini tuh level neckline-nya ya. Jadi kalau saya hapus, nah kelihatan. Kalau double bottom itu seperti membentuk huruf W. Kalau double top itu membentuk huruf M. Di sini ada double top nih. Nah seperti ini pola-pola double top. Jadi menginformasikan apa? Menginformasikan yang tadinya naik, nah ada double top itu potensinya harga akan turun. Harga bergerak turun, ada double bottom, menginformasikan potensi harga akan bergerak naik. Seperti itu. Ini kita menganalisa dengan menggunakan chart pattern atau pola pergerakan harga. Lalu selanjutnya itu tadi bisa teman-teman ingat, nanti saya sharing juga untuk gambarnya. Ada yang pertama kita kenal ada namanya pola double top dan double bottom. Ya ini umum dijumpai dan gampang kita cari contohnya. Nah yang ini double top, yang ini double bottom. Seperti itu. Ini double top, double bottom itu termasuk salah satu pola chart yang menginformasikan pembalikan arah tren. Lalu selanjutnya ada pola, kita coba cari di sini. Coba kita review ke belakang, kita cari pola chart yang sempat terbentuk di sini. Nah, sebenarnya kemarin di sini ada pola chart juga. Kita ini ya, kita sharing lanjut. Ada yang namanya pola chart rising wedge dan falling wedge. Rising wedge itu bentuk polanya seperti ini. Nah, harga bergerak naik, mantul turun, naik, turun, naik. Yang biasanya menginformasikan pergantian tren. Yang tadinya naik, semakin naik dia bergerak turun. Kalau falling, ini rising wedge ya, yang ini rising wedge. Kalau falling wedge itu kebalikannya. Kebalikannya, jadi polanya seperti ini. Nah, menginformasikan potensi pergerakan harga akan bergerak naik. Nah, mungkin teman-teman bingung, harus berapa kali sih nyentuh naik turunnya ya? Naik turunnya apakah harus 2 kali? Kalau ini berarti 3 kali membentuk 3 kali membentuk swing high kah? Atau harus 2 kali ya? Atau harus 4 kali? Itu sebenarnya tidak ada aturan bakunya harus 3 kali, 2 kali, tergantung pergerakan harganya. Ada case-nya cuma 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi kalau pola-pola rising wedge, falling wedge itu biasanya 3 kali pantulan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 poin referensi penarikan garis. Biasanya seperti itu. Nah, contohnya kemarin baru aja ada pola-pola seperti ini. Di sini, kalau teman-teman perhatikan kemarin, ini bisa jadi contoh pola falling wedge. Nah, jadi harga bergerak naik, turun, naik, turun. Nah, mulai membentuk swing low di sini. Ini udah ada informasi. Nah, ini potensi harga bergerak naik nih, bakal break resisten trendline di sini. Nah, ini sempat naik, koreksi, naik lagi. Nah, ini karena market cenderung bergerak sideways juga, naiknya nggak jauh, lalu dropnya jauh banget. Ini ada pola-pola falling wedge. Kalau kita coba lihat lebih detail di H1, nanti pergerakan harganya bisa terlihat lebih detail. Kita coba lari ke H1. Nah, ini.
Ini termasuk salah satu contoh pola falling wedge. Jadi ciri-ciri pola falling wedge itu seperti apa? Ciri-cirinya dia mempunyai swing high yang semakin rendah, semakin turun, serta swing low juga semakin turun, levelnya semakin turun. Tapi pergerakan harganya mengerucut. Jadi semakin ke depan itu pergerakan harganya punya range yang semakin kecil. Jadi bentuknya segitiga seperti ini. Itu ciri-ciri dari falling wedge. Dia punya swing high. Nah, ini ada swing high, di sini ada swing high. Yang semakin turun, swing low-nya juga semakin turun di sini. Dan range pergerakan harganya menyempit, mengecil. Nah, itu ciri-ciri falling wedge. Potensi pergerakan harga kalau seperti ini, saya hapus dulu. Potensi pergerakan harganya ketika ada falling wedge seperti ini. Nah, jadi sebelum dia break resisten, kita sebenarnya boleh berasumsi, kita bisa berasumsi ini mulai memantul di sini ya. Jadi harga naik. Nah, asal pergerakan harga itu nggak mesti. Bisa jadi dari atas naik seperti ini, atau dari bawah langsung naik, itu juga bisa, nggak masalah. Yang penting bentuknya itu segitiga mengerucut ke bawah ini. Nah, ini namanya falling wedge. Ini nggak masalah, asal muasal pergerakan harganya nggak masalah. Dia memantul naik, membentuk swing high yang pertama, lalu bergerak turun. Nah, ini membentuk swing low yang pertama di sini. Ini swing high yang pertama, ini swing low yang pertama. Lalu bergerak naik, memantul turun lagi. Nah, ketika terbentuk swing high yang kedua, ini kita sudah boleh tarik garis. Tarik garis trend line. Di sini kita sudah punya dua referensi. Sehingga ketika harga menyentuh di sini perannya sebagai resisten, trend line-nya yang untuk ketiga kalinya itu bisa kita jadikan acuan. Bisa kita jadikan acuan mau entry apakah harga break resisten atau dia memantul turun lagi. Jadi ada dua referensi. Nah, ini jadi dia naik, turun lagi, membentuk swing low yang kedua. Nah, ini naik ke sini. Ini udah bisa kita tarik garis. Nah, sehingga ketika pergerakan harganya baru sampai sini, ini saya cerita katakanlah belum terjadi ya, kemarin baru seperti ini. Nah, jadi kemarin harga seperti ini nih. Kita sudah boleh tarik garis dulu, tarik garis seperti ini. Nah, kita sudah dapat dua referensi, lalu harga bergerak naik, turun lagi sampai akhirnya naik membentuk swing low yang kedua. Di sini kita tarik garis, tinggal kita extend aja nanti. Ini, lalu ini untuk pertama yang kita cari, yang kita dapatkan di situ adalah garis resistennya ya, resisten trend line. Lalu yang kedua supportnya kita tarik. Nah, ini dapat referensi pertama, referensi kedua di sini. Nah, tinggal kita extend. Nah, ini harga sudah mulai naik seperti ini. Saya sudah bisa di sini saya sudah bisa menganalisa potensinya. Ya, walaupun masih asumsi, kita tahu potensinya pola-pola seperti ini. Potensinya seperti apa? Potensinya harga akan bergerak naik. Nah, lalu kita lihat, kita next pelan-pelan. Nah, ini di sini harga sempat memantul turun dulu sebelum break resistennya. Mantul turun dulu sampai akhirnya naik lagi. Nah, naik lagi, kita coba geser lagi. Kita geser lagi. Nah, naik. Di sini masih sempat sideways, jadi dia merambat di trend line-nya ya, merambat di garis trend line-nya. Di sini naik turun sampai akhirnya ini di sini ada konfirmasi bagus.
ketika candlestick sudah mulai naik seperti ini ada konfirmasi, kita bisa entry di sini. Jadi begitu naik melebihi height dari candle kecil ini, jadi di poin ini ya, di poin ini kita bisa entry buy. Karena apa? Karena udah ada konfirmasi resisten trendline-nya di sini ditembus oleh pergerakan harga. Kita bisa entry buy karena sudah break resisten dan polanya adalah pola falling wedge, jadi memang menginformasikan potensi harga akan bergerak naik. Nah, lalu benar nih harga bergerak naik walaupun nggak jauh, sempat turun lagi. Nah, turunnya ini kalau saya bilang turunnya ini untuk koreksi. Nah, turun untuk koreksi pas di garis trendline-nya yang tadinya di sini sebagai resisten ditembus oleh harga, di sini tembus oleh harga become support. Nah, seperti ini, di sini bisa buy, harga naik. Seperti itu. Kalau case-nya seperti ini, nah pertanyaannya kita udah tahu mau buy di mana. Pertanyaannya mau stop loss dan take profit-nya di mana? Kan seperti itu. Untuk take profit, jika case-nya seperti ini, jadi naik pertama ya, kalau naik pertama kita sudah buy di sini, kita bisa pakai referensi swing high sebelumnya. Kita bisa TP terdekatnya di sini, 1. TP berikutnya kita bisa pakai ini, dan berikutnya lagi bisa pakai ini. Itu bisa jadi target take profit kita. Kalau mau cari aman ya udah TP-nya TP terdekat aja, apalagi gold. Gold di sini range pergerakan harganya ini sudah 700 poin. Seperti itu. Nah, untuk stop loss-nya kita bisa pakai acuan swing low sebelumnya. Di sini harga sempat naik, sempat turun kan? Baru ini merambat. Nah, di sini merambat lalu naik. Kita bisa stop loss-nya pakai acuan ini. Kita taruh aja sedikit di bawahnya. Nah, jadi kita entry di sini. TPSL-nya kita hitung. Kalau seperti ini rasionya nggak bagus nih. Nah, perlu kita pertimbangkan ulang. Untuk stop loss-nya. Untuk stop loss-nya case di sini itu kita bisa taruh di sini juga. Ini cukup bagus juga. Kita taruh stop loss di sini. Nah, jadi stop loss-nya jaraknya cuma segini. Tapi TP-nya jaraknya lebih besar. Jadi rasio risk reward-nya bagus. Ini kalau kita ukur jarak ke stop loss-nya itu sekitar 300 sampai 400 poin, TP-nya ya 600 sampai 600 poin ya. Ini 600 poin, 500 sampai 600 poin. Seperti itu. Nah, tapi ini saya bicarakan pengalaman saya ketika bertemu case-case seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau bicarakan idealnya, teorinya seperti apa ketika ada pola seperti ini? Teorinya take profit-nya itu ketika ada konfirmasi harga menembus resistennya. TP idealnya itu adalah sejarak dari swing high ke swing low pertamanya. Nah, jarak ini ya jadi yang dipakai referensi itu jarak antara swing high dan swing low pertama. Jarak dari sini ke sini. Jarak ini itu jadi referensi target profitnya. Kalau kita bicarain ideal dari pola ini. Jadi begitu break kita taruh di sini. Nah, referensi take profitnya itu sebenarnya di sini, jauh di sini. Untuk stop loss idealnya itu di bawah swing low terakhirnya. Swing low terakhirnya di sini. Nah, stop loss-nya itu di bawah sini. Ini untuk idealnya seperti ini. Nah, ini untuk stop loss. Ini untuk take profit. Nah, case-nya kalau kita di sini pakai referensi
TPSL yang ideal, kita kena stop loss. Dan lagi kita harus hati-hati, bukan berarti ada pola seperti ini pasti akan bergerak naik dan pasti akan istilahnya saya bilangnya memenuhi tugasnya ya. Jadi udah ada pattern seperti ini, ya dia akan naik memenuhi pergerakan idealnya, naik sampai ke TP ini belum tentu juga. Apalagi case-nya di sini gold bergerak sideways. Nah, di time frame H4-nya kita bisa lihat lebih jelas. Secara garis besarnya itu gold bergerak sideways. Ini di sini. Naik turunnya di sini-sini aja. Jadi walaupun ada pola-pola falling wedge yang menginformasikan harga akan bergerak naik, ya baiknya TP-nya jangan jauh-jauh. Apalagi ada resisten MA200 nih, jadi resisten yang kuat juga di sini. Kita bisa TP-nya di area itu aja. Ini untuk pola rising wedge. Untuk pola ini untuk pola falling wedge. Falling wedge itu falling itu jatuh. Jadi pola segitiga yang mengerucutnya ke bawah. Kalau pola rising wedge itu prinsipnya sama, untuk entry-nya sama, kita harus tunggu konfirmasi harga break. Kalau rising wedge itu berarti kan seperti ini. Itu kalau rising wedge itu seperti ini. Nah, konfirmasinya ya kita harus nunggu harga break supportnya dulu. Kalau yang falling wedge kita tunggu harga break resisten, yang rising wedge kita tunggu harga break supportnya dulu, baru kita bisa dapat poin entry-nya. Sama halnya yang falling wedge ini. Untuk TPSL idealnya pun sama. Jadi TPSL idealnya adalah jarak dari swing high ke swing low pertamanya. Nah, jarak ini menjadi jarak idealnya untuk target TP. Untuk SL-nya diletakkan di atas swing high terakhirnya kalau rising wedge. Nanti kita cari contoh juga untuk rising wedge biar nggak bingung. Tapi prinsip entry-nya sama. Falling wedge, rising wedge, hanya saja kebalikan. Sama halnya double top, double bottom tadi, sama, cuman polanya kebalik aja. Itu ada yang mau ditanyakan dulu, falling wedge, rising wedge. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Chart pattern ini lebih valid di time frame besar ya. Sebenarnya di time frame besar kecil itu sama-sama valid. Hanya saja kalau di time frame kecil bisa jadi, nih saya umpamakan seperti ini ya. Kalau rekomendasinya bagusnya bisa cari di H1, H4 itu masih bagus. Tapi kalau udah M5, M15 itu kurang bagus. Karena apa? Karena ini contohnya ya. Ini contohnya di H4 harga bergerak turun di sini. Ini bisa jadi di M15-nya itu ada pola-pola tertentu. Yang mana kalau kita analisa, kita coba kasih tanda dulu, kita hapus. Nah, kita kasih tanda ya. Ini katakanlah kita cari referensi yang ini deh, biar agak besar referensinya. Kita coba lihat M5-nya. Nah, di sini udah banyak sekali ada pola dan pergerakannya jadi terlalu fluktuatif. Jadi nggak bagus untuk nyari referensi pola apa yang terbentuk, potensinya seperti apa, jadi kurang bagus. Bagusnya cari di H4 atau H1. H1, H4, M30, ya tergantung case juga ya, tergantung kasus pergerakan harga. M30 masih bagus untuk melihat potensi pergerakan harga. Seperti itu. Contohnya kalau kita lihat di M30 nih. Nah, di sini tadi kan jadi kelihatan banget, wah polanya bagus banget nih. Polanya bagus banget, ada pola-pola falling wedge. Tapi kalau kita tidak perhatikan time frame yang lebih besar, oh ternyata sideways. Ternyata jangka panjangnya itu major trendnya, tren jangka besarnya, tren besarnya itu ternyata masih sideways. Jadi kalau kita hanya melihat M30, patokannya M30, kita mau pakai referensi TP idealnya seperti ini, ya saya bilang kurang bagus.
Nah, kita mau TP-nya mau di sini nih, di atas ini TP-nya. Sementara kita tidak memperhatikan kalau di H4 itu sebenarnya harga bergerak sideways dan resistennya itu di sini. Nah, di area ini ada resisten yang kuat. Karena apa? Karena harga berkali-kali mencoba untuk tembus resisten itu nggak berhasil. Ya, di sini sempat tembus. Di sini sempat tembus, tapi kembali menjadi resisten yang kuat. Sehingga apa? Sehingga saya bisa katakan TP-nya yang bagus ya di area ini, bukan area ini, walaupun TP idealnya di sini. Karena apa? Karena di sini resisten yang kuat. Secara garis besar ini harga masih bergerak sideways. Seperti itu bisa jadi pertimbangan. Jadi jangan nyari pola di time frame yang terlalu kecil. Rekomendasinya ya H4 atau H1 itu masih bagus. M30 masih nggak masalah. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini untuk gold. Kita udah cari chart pattern-nya di gold. Untuk kita review gold bentar ya. Untuk pergerakan harganya, nah ini saya tempatkan garis-garis ini fungsinya sebagai support and resistance. Kalau lihat pergerakan harganya seperti ini, saya coba analisa. Kita bisa coba tarik garis Fibo juga. Nah, ini kalau analisa saya paling dekat itu masih kuat turun sampai ini. Sampai level Fibo 161.8. Nah, ini AD ini saya bentar, ini Fibonacci-nya kemarin saya pakai coba-coba ya. Saya hapus dulu biar nggak bikin bingung teman-teman. Object list. Nah, seperti ini. Jadi target berikutnya itu potensi harga masih kuat turun sampai level 161.8. Ini bisa jadi target. Nah, masih kuat turun sampai sini. Nah, nanti di sini kita pantau lagi. Dia apakah memang kuat langsung break dan menuju di sini menuju level support berikutnya, atau ada koreksi dulu di sini nih. Koreksi naik dulu, bisa jadi kayak seperti ini. Dia turun, naik dulu, baru turun lagi. Kenapa kok bisa ada koreksi di sini? Nah, sebelum koreksi ini terjadi pun mungkin sama Bos Maria ya, analisanya juga sempat buy kemarin di sini. Kenapa? Karena di sini support yang kuat. Kenapa dikatakan kuat? Karena di sini ada pantulan harga. Harga bergerak turun cukup jauh, cukup dalam, memantul naiknya di level ini. Lalu di sini kebetulan ada resisten juga dari pola double bottom-nya. Nah, ini itu bisa kita tandai sebagai level support and resistance yang cukup kuat. Sehingga mau tembus pun dia menghargai level supportnya. Dia mau tembus pun sempat koreksi dulu baru tembus. Seperti itu. Nah, untuk gold sekarang sih saya belum mau entry, belum ada peluang entry yang bagus juga menurut saya. Karena harga di sini bergerak di tengah-tengah, tidak ada referensi support resisten yang cukup kuat untuk acuan entry. Kalau mau entry pun bisa, analisa saya sih bisa memanfaatkan peluang buy di level ini. TP-nya menurut saya jangan jauh-jauh, apalagi masih strong bearish. Strong bearish itu pergerakan turun ya, jadi masih kuat untuk bergerak turun. Jadi saya nggak lebih bagus tunggu ke area ini sekalian, baru nanti ambil peluang buy. Seperti itu untuk gold saat ini. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk gold, dan untuk tadi chart pattern-nya kita sudah bahas double top, double bottom, rising wedge dan falling wedge. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan disampaikan sebelum kita lanjut lagi. Nah, ini udah 1 jam nih kita sharing. Selanjutnya kita nanti bahas di pair Euro JPY. Di Euro JPY itu kemarin minggu-minggu ini ya 1 bulan ini banyak pola-pola chart yang pergerakannya itu saya bisa bilang bagus dan
bisa dimanfaatkan untuk peluang entry juga. Nanti kita bahas. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau enggak? Atau kita langsung lanjut? Oke, enggak ada ya. Kita lanjut ke Euro JPY. Market Watch Euro JPY. Oke, kita lihat hampar. Nah, tadi kita sudah bahas falling wedge. Di sini ada pola rising wedge. Polanya mana ini? Ini polanya nih. Nah, ini contoh pola rising wedge. Yang mana ketika pola ini terjadi, kita bisa tahu potensi harga akan apa? Potensi harga akan bergerak turun. Nah, ini bisa kita katakan ini kena TP idealnya. Polanya ini. Nah, jarak TP idealnya kan ini. Kita coba ukur. Dari sini ke sini. Mana nih? Nah, dia kena TP idealnya di sini. Ntar saya gambar pakai trendline aja. Gambar pakai annotate di Zoom meeting. Layarnya geser, garisnya ikut geser. Ini kemarin jadi signal juga sell. Begitu break, nah ada konfirmasi di sini break. Kita bisa sell. Ini ada karena apa sell? Karena dia sudah break support dan polanya ini pola-pola rising wedge. Nah, TP idealnya kita bisa pakai ini. Kita dari sini ya, dari swing high ke swing low. Nah, ini kita tinggal extend aja. TP idealnya segini. Sorry. Nah, dan ini case-nya bagus sih. Dia kena TP idealnya, turun dikit langsung naik lagi. Jadi polanya ini pas banget, bagus. Jadi TP-nya segini, untuk SL-nya segini. Nah, referensinya apa? Referensinya ini. Swing high terakhirnya. Nah, jadi seperti ini polanya. Ini juga ada pola double top nih, teman-teman kalau perhatikan. Ini ada pola double top. Nah, kalau pola double top tadi kita belum bahas TPSL ya. TPSL idealnya itu ini polanya. Nah, di sini ada namanya neckline. Kalau double top ini ya kita bisa bilang supportnya. Di sini ada support. Ada support atau ada neckline. Itu TP idealnya itu adalah jarak dari ini. Nah, ini jadi TP ideal. Ini case-nya juga bagus karena di sini dia kena TP ideal langsung naik lagi. Nah, TP idealnya itu adalah jarak antara swing high dan swing low dari pola double top-nya ini. Entry-nya kan ketika break. Ini ketika break kita entry. Nah, ini nggak sampai TP ideal ya. Mendekati TP, lalu harga bergerak naik lagi. Tapi kalau saya di sini lah, kita harus pintar-pintar perhatikan support resisten. Nah, di sini kan ada support dan resisten yang cukup kuat. Harga ini range pergerakan sideways-nya sempat sideways di sini. Nah, harga bergerak naik turun di sini. Ini bisa kita TP ketika harga menyentuh ini. Di sini resisten become support. Di sini resisten become support. Gak usah TP ideal karena kita tahu di situ ada support yang kuat, potensi naik, ya udah kita TP di situ aja. Double top. Nah, lalu di sini ada lagi kita kenal yang namanya pola penan. Penan itu kalau falling wedge, rising wedge dan falling wedge itu segitiga yang mengerucut ke atas dan atau ke bawah. Jadi dia punya swing high dan swing low yang semakin naik atau semakin turun. Nah, ada yang namanya pola penan. Pola penan itu adalah pola harga ketika dia memiliki swing high yang semakin turun
Jadi katakanlah dari bawah nih, dari bawah, nah dia punya swing high yang semakin turun, sementara swing high yang semakin turun, sementara swing low-nya semakin naik. Nah, jadi swing high yang ini ya, swing high-nya semakin turun, sementara swing low-nya semakin naik. Jadi seperti membentuk segitiga simetrikal polanya. Nah, kalau kita lihat di sini polanya yang mana sih? Polanya yang ini. Nah, coba kita lihat lebih detail lagi di H1 biar kelihatan naik turunnya. Pola pergerakan harganya di sini. Nah, kalau pola-pola seperti ini, pola penan atau ya banyak yang bilang pola penan, pola simetrikal itu sama. Pola-polanya itu adalah penerusan tren. Dalam artian kalau dia bergerak bearish, membentuk pola penan, potensinya apa? Potensinya harga akan lanjut bergerak turun, melanjutkan pergerakan sebelumnya. Seperti itu pola penan. Pola penan seperti itu sifatnya. Kalau bergerak bullish, ada pola penan, nah dia potensinya apa? Potensinya melanjutkan pergerakan bullishnya. Seperti itu. Untuk entry-nya, ini juga mirip yang tadi kita pelajari. TP idealnya itu jaraknya ini, jarak swing high ke swing low pertamanya ini TP idealnya segini. Nah, jadi begitu break, TP idealnya kena nih segini. Lalu untuk stop loss-nya itu pakai referensi swing high sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti inilah. Ini untuk nah, jadi seperti ini. Kita case-nya kena TP nih. Jadi trading pakai chart pattern itu seperti itu. Nah, sebelum nanti lanjut cari contoh chart pattern lainnya, jadi saya sekalian share tipsnya seperti apa. Tipsnya untuk mencari chart pattern itu pertama kita kenali swing high dan swing low-nya. Jadi jangan asal-asalan. Contohnya nih. Contohnya ini saya clear dulu. Nah, contohnya ya ini tipsnya, jangan kita asal-asalan narik kayak gini nih. Nah, misalkan nih ada teman-teman yang narik kayak gini, ini ya saya tidak bisa menyalahkan. Tapi menurut saya ini kurang tepat. Karena apa? Karena swing high dan swing low-nya tidak terbentuk dengan jelas. Apalagi ada yang nariknya kayak gini misalkan. Nah, ini kan tambah nggak jelas lagi. Bisa ditarik seperti itu kan kita harus punya referensi pantulan harga yang jelas. Nah, jadi contohnya ya ini tadi, pola penan ini. Kenapa kok saya tarik seperti ini? Nah, karena dia punya referensi yang jelas. Referensi yang jelas dalam artian ini, harga nyentuh, mantul turun, nyentuh lagi, mantul turun, nyentuh, sempat merambat tapi akhirnya turun kan. Dia membentuk di sini itu ada referensi penarikan garis yang jelas. Jadi trendline nariknya nggak salah-salah. Yang di bawah pun demikian. Kita tarik seperti ini, referensi penarikannya jelas. Nah itu. Jadi yang pertama kita harus lakukan untuk mengidentifikasi chart pattern itu, kita harus tahu swing high dan swing low-nya terlebih dahulu. Lalu kita tarik garis, kita sambungkan swing high ketemu swing high, swing low ketemu swing low, sehingga menemukan suatu pola pergerakan harga. Nah, dari situlah kita tahu potensinya seperti apa. Jadi seperti itu. Tips-tipsnya ya kita nariknya, tarik garis trendline-nya sepresisi mungkin. Terus time frame-nya jangan terlalu kecil, kita bisa pakai H1, H4. Dan untuk konfirmasinya, jadi tipsnya untuk konfirmasi pola ini benar-benar terbentuk dan kita bisa ambil peluang itu adalah ketika harga break support atau break resisten. Nah, ini tipsnya jangan sering-sering berasumsi.
Contohnya yang saya maksud berasumsi seperti ini. Ketika harga sudah membentuk pergerakan seperti ini. Nah, di sini harga mulai turun. Kita sudah berasumsi, kita sudah entry sell di sini nih. Kita sudah entry sell di sini karena apa? Karena merasa atau kita berasumsi, wah ini bakal terbentuk pola penan. Nah, ini sebenarnya nggak bagus juga asumsi-asumsi seperti ini. Bagusnya itu ketika harga break dari support atau resisten trendline-nya. Nah, jadi kalau case-nya ini ya kita entry-nya ketika break ini. Ketika break, nah ini case-nya break cukup jauh ya, cukup cepat juga di sini. Jadi strong bearish. Kita bisa entry sell-nya di sini ketika break garis support-nya. SL-nya di sini, TP-nya ya bisa pakai TP ideal. Seperti itu. Itu tips-tipsnya untuk chart pattern. Lalu jenis-jenisnya kita kenal, ada penan, lalu ada apa lagi? Ada ascending dan descending triangle. Jadi pola chart pattern ya. Jadi chart pattern itu ada banyak banget, ada ratusan pola. Tapi yang saya sharing malam hari ini yang paling sering kita jumpai. Nah, tadi ada falling wedge, rising wedge, ada pola penan, double top, double bottom, ada lagi yang namanya pola ascending triangle dan descending triangle. Ascending triangle itu adalah pola yang mana mempunyai level swing high yang sama. Sementara level swing low-nya semakin naik. Jadi harga membuat swing high, memantul turun, ini level resistennya, itu di area yang sama. Sementara supportnya semakin naik. Nah, jadi pola harganya seperti ini. Potensinya ketika ada pola seperti ini, itu potensinya harga akan lanjut bergerak naik. Cenderung akan break dari, kalau ascending ya, ini namanya pola ascending, akan cenderung break resistennya. Sementara kalau descending itu kebalikannya. Kalau ascending dia punya level resisten di level yang sama, ascending di level yang sama, descending itu punya level support di level yang sama. Jadi pola harganya seperti ini. Nah, dia level resistennya semakin turun, level supportnya di level yang sama. Potensinya apa? Potensinya harga cenderung akan break supportnya, jadi harga akan bergerak turun. Contohnya mana nih? Contohnya ini. Saya bisa kasih contoh ini. Nah, potensinya apa? Potensinya harga akan turun dan ternyata oke, di sini harga turun. Dia approve dari polanya. Polanya valid. Lalu coba cari lagi. Saya ambil contoh. Ini ada namanya pola yang tadi itu pola descending ya. Kalau ascendingnya saya bisa ambilkan di gold deh. Kita coba review gold bentar. Nah, ini udah mencapai area targetnya ya. Kita review gold bentar. Nah, di sini ada pola ascending. Harga naik, level supportnya naik, sementara level resistance di area yang sama. Potensinya apa? Potensinya kecenderungan harga akan break dari break resistennya, harga bergerak naik. Nah, ini juga valid polanya. Nah, itu jadi trading menggunakan chart pattern itu seperti itu. Yang pertama kita harus kenali adalah swing high dan swing low-nya. Kita harus bisa mencari swing high, swing low dari pergerakan harga. Pertama. Kedua, kita harus bisa narik garis dalam artian menghubungkan titik-titik swing high dan swing low-nya. Sehingga kita tahu polanya seperti apa sih. Nah, itu kedua itu. Yang ketiga, yang paling penting, kita tahu itu pola apa, potensinya apa, seperti itu. Itu paling penting. Karena saya dulu awal-awal juga ya cuman bisa apa? Cuman saya tahu di sini ada swing high, saya tahu di sini ada swing high, di sini ada swing low. Oh, bisa tarik garis trendline seperti ini. Tapi saya nggak tahu ini pola apa, potensinya seperti apa. Saya nggak tahu
bukan selama ini ya, awal-awal saya nggak tahu. Tapi setelah saya pelajari, saya bisa melihat potensi pergerakan harga. Jadi ketika di sini, walaupun di sini cenderung bergerak sideways, tapi ketika dia break resistennya, saya bisa tahu, wah ini potensi naik. Karena apa? Karena ada pola ascending triangle seperti itu. Nah ini ada pernyataan dari Bos Dwi nih, benar. Ada juga pola flag pattern, itu ada, benar. Ada pola flag pattern. Flag pattern itu bisa kita ambilkan contoh di USD-JPY. Nanti kita coba ke USD-JPY deh. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini, silakan disampaikan. Saya sambil baca kolom chat nih. Bos Afif tanya nih, bosnya trading di pair apa saja? Soalnya banyak banget yang ditradingkan. Ya, kalau saya banyak banget karena apa? Karena hampir semua pair saya tradingkan. Jadi kenapa saya trading di banyak pair? Karena kalau saya mau sharing peluang, ya saya berusaha nyari peluang yang saya analisa dan saya rasa ini peluang bagus, baru saya sharingkan di grup, di channel. Jadi ketika di pair A tidak ada peluang, di pair gold tidak ada peluang, saya coba cari di pair Euro USD. Euro USD nggak ada peluang, coba cari di USD CHF, dan selain seperti itu selanjutnya. Jadi dari Bos Leasing, NZD CAD. Ya, NZD CAD. NZD CAD saya masih hold. Euro USD juga masih hold. Running minus. Oke, terus CAD, CHF analisanya seperti apa? Oke. Ada pertanyaan dari Bos Georgi Forma ya. Kita coba ke CAD, CHF. Kebetulan saya juga mau bahas pair tersebut. Ini ya, kita di H4. Nah, kemarin saya sempat sharing di sini ada peluang buy. Karena apa? Karena saya melihat pergerakan harga yang membentuk pola falling wedge di sini. Nah, sayangnya harga sempat naik nggak jauh, tapi kembali drop jauh. Kita kena SL. Jadi kalau melihat peluangnya seperti apa, peluangnya kemarin ada potensi harga akan naik. Saya ambil peluang buy, tapi ternyata harga berbalik arah, kena SL jadinya. Seperti itu, Bos Jurgi. Jadi CAD CHF seperti itu analisanya. Ini ada pola, saya lihatnya ada pola falling wedge. Kalau kayak gitu cara menentukan SL-nya gimana? Ini pertanyaan dari Bos Agung Ismanto. Kayak gitu yang mana nih? Jadi jadi untuk menentukan stop loss itu biasanya chart pattern ya, itu mengambil referensi dari swing high atau swing low terakhirnya. Contohnya kalau pola ini, nah, kalau pola ini stop loss idealnya yang paling bagus itu di mana? Diletakkan referensinya ini. Referensinya swing low terakhirnya ya, kita taruh di area-area itu. Itu untuk stop loss-nya. Seperti itu. Double bottom, oke. Jadi yang ditanyakan tadi pola double bottom, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya double bottom. Ini harga bergerak seperti ini ya. Konfirmasi kita buy-nya setelah break neckline-nya atau bisa kita sebut level resistennya di sini. Ketika break kita buy, stop loss-nya itu bisa kita taruh di ini kita bisa ambil referensi setengah dari jarak antara swing high ke swing low-nya. Kita ambil tengah-tengahnya. Jadi kalau memang dia turun ya berarti polanya gagal. Jadi potensi naik. Seperti itu untuk double top, double bottom. Jadi kurang lebih sama.
double top, double bottom sama, hanya kebalikan saja. Lalu intermezzo, Bos Revina intermezzo goldnya drop ya. Tadi saya sempat review dikit, goldnya masih kuat turun, strawberry sampai nah kan bener. Jadi saya kasih tanda nih level ini. Setelah mencapai level ini, potensinya apa? Potensi harga akan kemungkinan kuat harga akan koreksi naik dulu. Karena apa? Di sini level yang bisa kita bilang level di sini tuh level support yang cukup kuat. Kalau memang ada support yang cukup kuat, ya potensinya harga nggak langsung break turun. Biasanya harga akan koreksi naik dulu dikit nih. Baru kalau memang dia ngasih strawberry seperti ini ya potensinya lanjut bergerak turun. Nah, dia nggak langsung turun, pas memantul tuh di situ. Nyentuh, mantul. $300 naik sekitar 300 poin nih. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini lanjut pertanyaan dari Bos M Afif. Kalau untuk trade awal-awal trading baiknya berapa pair? Apakah 15 pair kebanyakan? Kalau awal-awal trading coba fokus di 5-6 pair itu sudah bagus. Ya tergantung tergantung orangnya. Kalau saya banyak pair itu masih bisa fokus ya nggak masalah. Tapi kalau udah terlalu banyak pair malah kebingungan, lebih baik dibatasi 5-6 pair dulu. Baru nanti nambah. Sudah mulai terbiasa lihat pergerakan harga, mau analisa di pair lainnya itu nggak masalah. Disesuaikan aja, kita mau fokus di 5-6 pair itu udah bagus. Fokusnya di major pair aja gitu nggak masalah. Nah ini terus dari Bos Agung sudah terjawab ya, pola M atau pola W double. Kalau pola M itu pola double top. Oke. Terus dari Bos Untung nih tanya, jika ada chart pattern versus MA 30, jadi analisanya berbeda ya? Analisanya berbeda karena teknik analisa yang dipakai itu berbeda. Jadi punya peluang dan probabilitas masing-masing. Dan ini bukan MA30 ya, tapi M30. M30 itu time frame M30. MA-nya kita pakai MA24 dan MA50, bukan MA30. Jangan salah analisa nanti. Ya, pas banget wait and see dulu. Kalau saya nggak mau terburu-buru. Pas banget dia ada koreksi naik, memantul naik. AUD-CHF ya. AUD-CHF kita bisa ambil contoh. Nah, ini kan nah, saya lihatnya di daily kemarin. Di daily ini yang saya share ada peluang untuk sell. Di sini kalau teman-teman perhatikan juga ada pola. Nah ini ada yang bisa sharing ke saya nggak? Di sini ini pola apa? Nah yang tadi perhatikan silakan komentar atau sharing di kolom chat. Pola apa nih? Nah ini paling cepat nih, Bos Brian Ridwan bener. Descending triangle. Ada pola descending triangle, potensinya harga bergerak turun. Kebetulan ini case-nya bagus sih. Dia turun, break supportnya, dia turun, koreksi yang tadinya support jadi resisten. Nah, saya ambil peluang sell di sini nih. Saya share di grup. Saya sell di sini. Alasannya apa? Alasannya ini. Apalagi stokastik juga sudah overbook ya, sudah jenuh untuk bergerak naik, potensinya turun. Nah, dia turun. Analisa saya ini masih bakal kuat turun sih. Potensinya kemungkinan bakal break MA200-nya. Tapi kita lihat MA200 juga jadi support yang cukup kuat nih. Jangan terburu-buru entry. Oke. NZD ini ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Kalau enggak saya lanjut NZD CAD. Yang hari ini signalnya saya share, peluangnya saya share. Jadi seperti apa sih NZD CAD itu peluangnya?
Nanti kita bahas setelah ini. Oke, tidak ada pertanyaan, jadi saya lanjut NZD CAD. NZD CAD ya. Kalau ini saya lihatnya simple kalau ini. Saya lihatnya harga sudah berada di resisten. Nah, di sini saya lihatnya ada satu referensi pertama, referensi kedua, saya tarik garis trendline ke bawah seperti ini, dan di sini harga sudah mulai bergerak turun. Kalau kita lihat lebih detail lagi di A4, saya gambar garis trendline biar nggak gerak-gerak garisnya. Nah, kalau kita lihat di A4, di sini ada ini resisten, di sini resisten, di sini juga resisten, dan harga sudah mulai membentuk swing high yang lebih rendah dari yang sebelumnya. Jadi saya manfaatkan ini sebagai peluang entry. Seperti itu. Jadi alasannya sederhana, karena di sini memang area resisten yang cukup kuat. Analisa saya menganalisa ini resisten yang cukup kuat. Stop loss-nya saya kasih di atas swing high sebelumnya, di atas candle high sebelumnya. Seperti itu. Untuk TP-nya di area-area ini. Nah, sedikit di atas MA 200. Kita entry-nya tadi di area ini ya kalau nggak salah. Seperti itu. Begitu untuk hari ini. Coba kita ulang review dikit untuk marketnya ya. Siapa tahu ada peluang yang bisa kita ambil. Nah, ini masih naik. Euro USD sudah break support trendnya, tapi ini masih tidak cukup kuat untuk menembus level support di sini. Ini ada level support juga. Nah, moga aja naik nih habis ini. Untuk USD CHF seperti ini. Nah, kalau teman-teman kemarin atau tadi siang nih, kalau saya nggak salah ingat, ada yang tanya, gambar channel itu seperti apa? Gambar channel itu mau downtrend channel, uptrend channel, itu bisa dikategorikan sebagai chart pattern juga. Jadi patternnya apa? Patternnya harga bergerak dalam sebuah reel. Kalau seperti ini namanya downtrend channel. Saya gambar pakai trendline aja. Ini namanya downtrend channel. Downtrend channel itu ketika harga bergerak naik turun dalam sebuah lintasan, sebuah reel. Kalau downtrend ya harga bergerak turun. Kalau uptrend harga bergerak naik. Ada juga sideways. Kalau sideways ya harga bergerak naik turun dalam range pergerakan harga tertentu. Contohnya seperti ini. Ini sideways. Ini bisa kita katakan sebagai sideways. Nah, tapi di sini sideways sementara dan masih bergerak dalam downtrend channelnya. Nah, kemarin ada yang bingung, mau gambar garis di tengah-tengah channel, mau gambar garis di tengah-tengah gitu ya pertanyaannya. Gambar garis di tengah-tengah itu bisa dilakukan ketika harga membentuk uptrend atau downtrend channel. Contohnya seperti ini nih, kita mau cari support resisten yang di bagian tengah, kita bisa extend atau bisa copy paste. Nah, kita bisa copy paste harganya seperti ini. Untuk apa? Untuk mengetahui level support resistennya juga. Kita mengetahui bahwa di sini itu level resistennya kuat juga gitu. Ketika harga di sini break, koreksinya ke situ naik. Nah, ini koreksi naik. Jadi seperti itu, tidak semua pola bisa kita tarik garis tengah-tengah seperti ini untuk nyari support resisten segala macam, nggak bisa. Jadi kalau memang dia bergerak dalam uptrend atau downtrend channel, kita bisa extend garisnya, kita bisa copy paste garisnya untuk mengetahui level support resisten yang berada di tengah-tengah. Seperti itu.
ini nanti bisa dimanfaatkan nih jadi peluang. Nah, teman-teman bisa prepare. Di sini ada support resisten yang cukup kuat juga di area ini. Nah, pas ada MA200. Ada MA200, stokastik juga sudah mendekati area overbought. Jadi bisa lo ambil peluang sell ketika harga menyentuh MA200 time frame H4. Oke, jadi peluangnya seperti itu untuk USD CHF. Oke, ini ada pertanyaan nih. USD CHF resisten trendline sudah break dan ada support become resisten ya. Cara eksekusinya gimana? Kalau resisten yang ditembus bukan support become resisten, tapi resisten become support. Jadi resisten ditembus become support. Cara entry-nya adalah ketika harga menyentuh support tersebut. Sederhana. Jadi ketika harga break, kita jangan entry dulu. Tapi kalau sudah ada koreksi, kita bisa entry di situ untuk ambil peluang buy. Itu contoh entry-nya seperti itu. Contoh lain seperti apa ya? Ini coba saya carikan contoh lain. Contohnya kalau di USD CHF saya rasa tidak ada contoh lain yang bisa diambil. Tapi contohnya seperti itu. Ketika dia break, kita bisa mempertimbangkan dua keputusan. Apakah kita mau langsung buy ketika dia break, resikonya terjadi false breakout, atau kita tunggu harga naik dulu, kita biarin dulu aja. Ketika koreksi, nah kita baru buy di sini. Saya lebih suka yang seperti itu, lebih suka ketika break, ya nggak usah terburu-buru, tunggu koreksi dulu aja baru buy nanti naik. Jadi seperti itu. Itu Bos Rizky, apakah menjawab? Untuk Euro AUD time frame H4 potensi membentuk double top ya Bose. Oke, coba kita lihat Euro AUD. Nah, time frame H4. Nah, ini Bose mulai melakukan asumsi. Tadi kan saya bilang jangan terlalu sering melakukan asumsi. Di sini kan harga naik nih, ini swing low terus mulai membentuk swing high. Di sini itu belum ada tanda-tanda harga akan bergerak turun. Nah, jangan kita asumsi wah ini ada potensi membentuk double top. Nah, kalau kita asumsi seperti itu nanti banyak banget pola-pola double top yang akan terbentuk ketika harga running seperti ini. Lebih baik jangan terlalu cepat mengambil keputusan ada potensi harga double top atau segala macam. Apalagi swing high-nya terbentuknya kecil-kecil seperti ini. Ini kalau saya ini tips juga ya. Kalau saya melihatnya ini bukan double top, tapi memang pergerakan harga yang bergelombang, pergerakan harga yang memang naik turun di sini. Jadi tidak ada pola double top. Coba kita cari contoh double top. Nah, ini pola. Nah, kalau seperti ini bagus nih, naik, harga turun, naik lagi. Nah, ini kan mulai turun, terus di sini ada candle bearish, ada konfirmasi membentuk. Nah, di sini mulai harga turun di sini, itu udah ada potensial membentuk double top. Nah, kalau seperti ini kita asumsi, wah ini akan membentuk double top, itu masih bisa entry-nya ketika harga break dari neckline-nya atau dari support-nya di sini. Seperti itu, harga turun. Nah, ini pola double top. Tapi kalau belum terbentuk, jangan terlalu cepat. Ya, saran saya jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya rasa apa yang mau saya sampaikan dan apa yang saya sampaikan malam hari ini, saya rasa sudah cukup banyak juga. Kita sharing sudah cukup lama juga. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Gold naik ya, karena tadi kan saya analisa
ada level support ya saya tarik Fibonacci, ada level support di 161.8. Jadi memang potensi harga akan turun ke area tersebut, cenderung akan mengejar support terkuatnya, lalu akan ada potensi harga koreksi. Bisa jadi memang bergerak naik, pembalikan tren, pembalikan arah, atau hanya koreksi. Nah, kalau itu kita pantau dulu. Nah, ini mungkin saya sharing, saya transaksi di USD CHF ya. Saya sharing transaksi sudah saya hold 1 minggu. Nih, teman-teman bisa lihat nggak? Ini saya transaksi di USD CHF sudah running 1 minggu, running profitnya sekitar $300 lah ini. Ini saya share kenapa kok saya buy. Saya lihat di daily, saya memang rencana trade untuk jangka panjang kalau ini. Jadi saya entry-nya di sini, saya mengidentifikasi ada area support yang kuat. Di Outlook hari Senin juga saya share kok, kalau teman-teman perhatikan. Saya share harga akan naik. Jadi di sini memang ada area support secara horizontal yang cukup kuat. Lalu kalau kita perhatikan di 4, nah ini kalau kita perhatikan di 4, saya sempat averaging buy ya. Jadi saya buy pertama itu alasannya karena ada support horizontal. Ini area-area support di sini. Saya buy. Nah, ketika di sini ya, kalau teman-teman perhatikan ada pola double bottom. Ketika di sini sudah mau break, sempat ada pergerakan koreksi, saya buy lagi pas dapat ujung. Saya buy kedua saya di situ. Jadi buy pertama di sini, buy kedua di sini. Ternyata harga naik. Terbentuk ini pola double bottom-nya. Pola double bottom terbentuk, lalu break dari resistance channel-nya. Harga break naik, saya nggak langsung buy lagi atau segala macam. Ketika koreksi, saya buy lagi. Jadi bisa dapat poin-poin maksimal, level-level maksimal untuk entry. Nah, pas koreksi di ujung ini saya buy, dia naik, koreksi lagi, saya buy lagi. Nah, planning ini malam ini saya take profit sih. Ini saya hold seminggu. Seperti itu sambil lihat-lihat peluang ya, coba lihat peluang. Sambil sharing di grup deh peluang. Hari ini saya belum lihat ada peluang yang cukup bagus yang bisa kita ambil bareng pas live trade seperti ini. Karena kita fokus, terutama saya sendiri fokus di materi yang ingin saya sampaikan biar teman-teman tahu ada yang namanya chart pattern dan kita bisa ambil peluang dari situ. Kita bisa lihat potensi pergerakan harga dari situ. Oh, ini ada pertanyaan dari Bos Untung. Untuk buat screen MT40 seperti itu gimana? Caranya gampang. Di layar chart kita klik kanan, properties. Nah, di sini bisa kita set sesuai keinginan kita. Mau as line-nya kita hilangkan, kita munculkan. Terus mau pakai chart jenis apa? Lalu show grid ini ya show grid, coba saya centang. Nah, nanti akan seperti ini. Ada kotak-kotak kecilnya. Atau bisa Ctrl G. Nah, jadi bersih. Oke, seperti itu. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut sharing di grup trading bareng NS, di grup Telegram. Untuk malam hari ini saya tutup dulu. Nah, untuk malam hari ini saya tutup dulu.
sudah cukup lama kita sharing malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman, bisa semakin profitable. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah join, untuk yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Kita lanjut lagi di kesempatan minggu depan, kita live trade bareng, kita sharing materi baru bareng. Oke, seperti itu. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Salam profit konsisten dimanapun, kapanpun. Thank you.